Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 19 Februari tahun 2025. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar kita bisa mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa bangun dari tidur kami semalam. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau mendengarkan isi dari firman-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti isi dan maksud firman-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 43, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-34. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita. Pada mulanya itu supaya kita disergap dan ditangkapnya supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karung. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawakannya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya lah air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberikannya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan pada hari ini diberi judul dengan dipelihara dalam kasih Allah. Keadaan yang sulit tidak selalu berarti Tuhan tidak peduli keadaan kita. Bahkan dalam banyak hal, justru pergumulan yang berat membawa seseorang pada kesuksesan. Kesuksesan akan membawa sukacita jika dijalani dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa sikap kita menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari? Mari belajar dari firman Tuhan. Perjalanan panjang yang dengan berbagai tantangan akhirnya membawa Yusuf ke dalam sebuah tanggung jawab yang lebih besar sebagai orang kedua setelah Firaun
berkuasa di Mesir. Bacaan ini mengisahkan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, di mana mereka diperintahkan Yusuf untuk membawa Benyamin turut serta. Yusuf sangat rindu bertemu saudara-saudaranya. Begitu melihat Benyamin dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, hatinya sangat terharu sehingga ia pergi ke dalam sebuah ruangan untuk melampiaskan perasaannya. Dalam pesta yang diadakan itu, Yusuf memperlakukan Benyamin secara istimewa. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah. Kepahitan hidup membawa Yusuf makin matang hidup keberimanannya. Bertahan dalam situasi sulit mengalahkan hal yang mudah. Dibutuhkan kesediaan untuk bersabar dan tetap konsisten berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Akan tetapi, bukan terutama soal berapa lama, melainkan soal kesediaan kita berproses dalam Tuhan. Waktu demi waktu akan membentuk kita, karena itu yang terutama untuk direnungkan adalah apabila semua dijalani dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu membawa kita tetap teguh di jalannya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman ini bisa menjadi pembelajaran agar kami bisa menjadi baik dalam setiap harinya ya Tuhan. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan dalam aktivitas kami, baik yang akan melakukan studi dan juga baik yang akan melakukan pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan agar kami dapat mengerjakannya dengan baik ya Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan juga kiranya Engkau jamah tubuhnya ya Tuhan agar mereka bisa sehat seperti sedia kala ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.